Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hijab-hijab gelap dan hijab-hijab cahaya. Dan siapakah yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 72. Buta yang dimaksud adalah buta hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang di dalamnya dada. Quran surat yang di dalam dada. Quran surat Al-Hijr ayat 46. Sebab butanya kolbu adalah karena terhalang hijab kegelapan, sehingga hijab kelalaian dan lupa karena jauhnya diri dari menepati janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab butanya kolbu adalah karena terhalang hijab kegelapan, hijab kelalaian dan lupa karena jauhnya dari diri yang menepati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menepati pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam alastu birabbikum. Adapun sebab kelalaian adalah bodohnya seseorang terhadap hakikat ilahiyah. Kebodohan ini muncul karena sifat-sifat kegelapan seperti sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, ghibah. Namimah, mengadu domba, bohong, dan sifat-sifat tercela lainnya merajai dalam diri. Sebab jatuhnya manusia ke derajat yang paling rendah, asfala safilin, adalah lantaran sifat-sifat tercela lainnya. Tercela ini sebab jatuhnya manusia ke derajat yang paling rendah, asfala safilin, adalah lantaran sifat-sifat tercela ini. Cara menghilangkan sifat-sifat tercela ini adalah membandingkan cermin kolbu dengan tauhid, ilmu, amal, serta perjuangan yang kuat, lahir maupun batin, sehingga menghasilkan kehidupan kolbu dengan cahaya asma dan sifat. Lantas hamba ingin ingat agar negeri asalnya hakikat Muhammadiyah. Lantas hamba ingat negeri asalnya, yaitu hakikat Muhammadiyah. Ia pun merindukan dan akhirnya sampai wusul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Tanda kurung di sini merindukan. Rindu di sini adalah api irodah yang membakar kolbu sehingga menimbulkan manfaat fuad atau pantulan jamalullah. Jadi dengan fuad itulah kita bisa dekat dengan rindu, zauq. Ada seorang ulama menyampaikan bahwasanya zauq itu hanya ada di alam lahir. Saya mengikhtibarkan, menjelaskan secara jelas dan rincinya bahwasanya zauq itu adalah rindu, dan rindu itu bisa dimiliki oleh semua orang, bahkan dalam keadaan dirinya sedang tidak punya apa-apa, dalam tanda kutip dirinya sedang tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun, maka ketika dia sujud dan dia bertakbir dan berdoa sambil menangis mengharap ridha Allah, itu pun bisa disebut dengan rindu, teman-teman. Jadi kerinduan itu bukan hanya di alam lahut, teman-teman, tapi rindu itu ada juga di alam jasmani. Namun ketika ahadiyah muncul, maka kedudukan bulan makom itu akan diletakkan pada kedudukan fuad, yaitu jabarut. Jadi bukan di alam lahut doang, tapi ada di jabar, ada di malakut, ada di jasmani, dan ada di roh qudsi. Karena rindu
tidak bisa dibatasi oleh perkara yang sifatnya pasif. Rindu itu luas. Ketika dekat, kenal dengan orang yang kita cintai, lalu orang yang kita cintai sedang dekat dengan Allah, lalu kita pun jadi dekat dengan Allah, dan kita rindu hal itu pun bisa disebut dengan fuad. Karena fuad itu cahaya, pantulan jamalullah. Jadi saya hanya menjelaskan agar sebagian ulama bisa lebih teliti untuk membahas fuad, karena fuad itu bukan perkara yang sifatnya jalal dan jamal doang, tapi fuad juga bisa masuk kepada yang sifatnya hidayah, rahmat. Sedangkan kita tahu hidayah dan rahmat itu tidak bisa kita tentukan oleh siapa dan untuk siapa. Terkadang orang yang di pinggir jalan banyak mendapatkan rahmat, terkadang orang yang di dalam kantor juga banyak mendapatkan rahmat, terkadang orang yang ada di dalam kesendiriannya, di dalam majelis, di dalam salawatnya juga dapat mendapatkan rahmat. Jadi rahmat Allah itu luas, jadi kita jangan mempersempit rindu Allah atau cinta Allah kepada hamba-hambanya dengan perkara yang sifatnya berkedudukan. Setelah hijab-hijab kegelapan terangkat, yang ada tinggal hijab-hijab cahaya. Yang ada tinggal hijab-hijab cahaya. Maka hamba menjadi tajam basirohnya, sehingga ia mampu melihat dengan basiroh dan terpapar cahaya asma dan sifat. Sampai akhirnya hijab-hijab cahaya ini juga sirna secara bertahap. Jadi cahaya-cahaya asma dan sifat di sini maksudnya adalah fana fil ustad. Sampai akhirnya hijab-hijab cahaya ini juga sirna secara bertahap. Hilang, maka akan muncul hingga puncaknya hamba tersinari oleh cahaya zat. Di sini adalah fana fil seh. Dan ketahuilah sesungguhnya qalbu batinia memiliki dua mata, yakni mata kecil dan mata besar. Mata kecil, mata besar di sini adalah mauna dan sakhor. Al-mukasafa, maksudnya kepada al-mukasafa. Mata kecil dan mata besar disebut dengan masa-masa lampau dan juga angan-angan kosong. Mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat dengan cahaya asma dan sifat. Jadi ketika kita bicara mata kecil dengan tajalli sifat dengan cahaya asma dan sifatnya hingga puncak alam derajat. Jadi di sini kita akan bisa melihat maunah kita, masa-masa lampau kita. Ketika masa-masa lampau kita muncul dalam bentuk pelajaran hidup, maka pelajaran hidup itu akan muncul menjadi asma dan sifat itu sendiri. Sampai hingga sifat puncak alam darajat, yaitu Jabarut Al-Firdaus. Dengan cahaya asma dan sifat hingga puncak alam derajat. Puncak alam derajat di sini maksudnya Firdaus, teman-teman. Karena kita tahu alam darajat dibagi menjadi 3. Maksudnya surga darajat dibagi menjadi 3. Dan salah satu 3 hal itu berada pada jasmani, rohani, dan jabarut. Ketika kita melihat pada letak-letaknya, kita akan bisa melihat di dalam kolbu kita. Ketika kita melihat lewat jasmani, rohani, dan jabar dan sultani, maka kita akan bisa melihat di dalam ruh kita. Tentunya dengan pandangan iman, mata yakin. Kata Rasulullah, katakan wahai Muhammad, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan basirah yakin.
Jadi keyakinan inilah yang harus kita pegang. Jadi iman itu percaya, yakin, dan tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Sedangkan mata besar menyaksikan tajalli cahaya zat di alam lahut atau alam purba dengan cahaya tauhid ahadiyah. Cahaya tauhid di sini adalah pemahaman yang ada di dalam perkara-perkara yang tersimpan di dalam Futhul Ghaib, yang di sana ada petunjuk tentang nabi-nabi yang akan terarahkan kepada sampai wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahadiyahnya berkedudukan dan bermakom, dan disitulah mereka akan bisa melihat ahadiyah atau kedudukan-kedudukan atau makom-makom tertentu di dalam menilai perkara agama yang mereka lalui, yaitu Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menuju kepada makrifat, yaitu pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya. Adapun cara manusia mencapai martabat ini adalah dengan kematian atau sebelum kematian, dengan cara fana dari basiriyah an-nafsiyah. Jadi yang pertama dengan kematian, jadi kita bunuh baru tahu, atau sebelum kematian ini dengan cara fana dari basiriyah an-nafsiyah. Basiriyah an-nafsiyah inilah yang disebut dengan dimensi kemanusiaan dengan potensi hawa nafsu. Jadi potensi hawa nafsu yang berdimensi kemanusiaan, bahkan sampainya hamba hingga ke alam tersebut, yaitu alam lahut, bergantung pada keterputusan dengan basiriyah an-nafsaniyahnya. Jadi hawa nafsu inilah yang membuat kita terperdaya, sehingga kita harus menentukan kita mau milih nafsu kita atau kita mau milih alam lahut, mendekat kepada Allah dengan cinta atau rindu. Kalau kita mau pilih Allah dengan cinta atau rindu, maka kita harus tinggalkan nafsu. Bukan tinggalkan keluarga ya, bukan tinggalkan saudara, bukan tinggalkan majelis, bukan tinggalkan sholat, tapi tinggalkan hawa nafsu. Cuman hawa nafsu itu melingkup kepada perkara 3 hal: lisan, lambung, dan kemaluan. Maka dari itu kalian harus menghindari perkara hawa nafsu itu sesuai dengan kemanusiaan dan berkeadilan yang beradab yang sudah berlaku pada hukum-hukum Islam yang berlaku. Adapun makna sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti bertemunya fisik dengan fisik, bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu, bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran, dan bukan seperti bertemunya dugaan dengan yang diduga. Makna sampai adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak jarak dekat dan jauh, tanpa arah dan tidak berhadapan, tanpa temu dan tanpa pisah. Maha suci Allah yang memiliki hikmah agung di dalam setiap penampakannya, kesamarannya, manifestasinya, ketertutupannya, dan makrifatnya. Siapa yang telah merasakan makna tersebut di dunia dan mengetahui kadar dirinya sebelum dinilai orang lain, maka ia termasuk orang yang beruntung. Jika tidak, maka masa depan akan menghadapi berbagai siksaan di alam kubur, hari berbangkit, hari penghisaban, penimbangan amal, melewati siratal mustaqim, dan berbagai hal berat lainnya yang terjadi di akhirat. Jadi teman-teman, perkara ini bisa dikiaskan seperti apa ya? Seperti halnya ketika kita sedang ingin bertemu namun tidak bisa bertemu.
Lalu dengan perkara-perkara yang ada kita manfaatkan untuk bisa tetap melihat. Kita telepon, kita video call. Jadi bukan masalah dekat atau jauh, bukan masalah jarak, bukan masalah arah, bukan masalah berhadapan, bukan masalah temu, dan bukan masalah pisah. Tapi ini masalah cinta, teman-teman. Kalau orang udah cinta, semuanya akan terasa mudah. Mudah untuk memandang, mudah untuk melihat, mudah untuk merasakan. Walaupun bagi orang lain sulit, tapi bagi dia yang merasakan itu perkara hal yang mudah. Namun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena itu perkaranya sifatnya al-kansu al-makfiyah. Pasal 11 tentang bahagia dan derita. Ketahuilah, sesungguhnya manusia tidak lepas dari dua keadaan ini. Bahkan dua keadaan tersebut bisa dialami oleh satu orang. Jika amal baik dan keikhlasannya lebih dominan, maka arah nasibnya akan berubah dari menderita menjadi bahagia. Itu artinya sifat hawa nafsunya, nafsaniyah, berganti dengan sifat rohani. Tapi jika hamba mengikuti hawa nafsunya, maka sebaliknya yang terjadi. Jika antara nafsaniyah dan rohaniyah seimbang, maka ada harapan kepada Allah dan ada amal kebaikan yang diandalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang melakukan amalan baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada hamba timbangan amalnya karena harapan dan amal baiknya. Untuk penjelasan lebih jelasnya ada dalam Quran Surat Fatir ayat 32. Adapun bagi yang sudah mengganti sifat nafsaniyah dengan sifat rohaniyah secara total, maka tidak perlu penimbangan amal. Hamba akan datang tanpa dihisap dan langsung masuk surga. Sebaliknya, yang memenuhi dirinya dengan nafsaniyah, dia masuk neraka tanpa perlu dihisap. Dan orang yang amal baiknya lebih banyak, ia masuk surga tanpa diazab. Orang yang amal baiknya lebih banyak, ia masuk surga tanpa diazab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 67. Adapun orang yang amal buruknya lebih banyak, maka dia diazab sesuai hukumannya. Selanjutnya dia dikeluarkan dari neraka jika memiliki iman, untuk kemudian masuk ke dalam surga. Inilah yang kami maksud dengan bahagia dan derita, yakni ketika nilai-nilai amal baik dan amal buruk saling mendominasi satu sama lain. Maka di antara mereka ada yang saling menzalimi diri sendiri. Begini Nabi besar Muhammad SAW bersabda, orang yang menderita terkadang bahagia dan orang yang bahagia terkadang menderita. Artinya, jika amal baik seseorang dominan, maka ia bahagia, dan jika amal buruknya lebih banyak, maka ia menderita. Siapa yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti deritanya menjadi bahagia. Di sini juga dijelaskan pada Quran Surat Fatir ayat 32. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, amal baik dan amal solehnya setimpal. Adapun takdir bahagia dan menderita yang ditulis pada zaman azali sifatnya menyeluruh.
Begini Nabi besar Muhammad SAW bersabda, orang yang bahagia ditakdirkan bahagia sejak dalam perut ibunya. Orang yang menderita sudah ditakdirkan menderita sejak dalam perut ibunya. Jadi ini pernyataan yang dimaksud dalam amal. Ketika orang itu dan ada pula yang berbuat terdepan, yaitu berbuat kebaikan. Maksudnya itu yang akhirnya mereka pun melahirkan ma'ani, sesuatu yang bermakna. Orang yang bahagia ditakdirkan bahagia sejak dalam perut ibunya. Orang yang menderita sudah ditakdirkan menderita sejak dalam perut ibunya. Jadi amalan ini bertujuan bahwasanya kehormatan itu penting teman-teman. Ketika kita lahir karena ijab kabul, maka kita akan lahir dengan nama baik. Tapi ketika kita lahir tanpa ijab kabul, maka 7 turunan anak kita akan melakukan hal yang sama. Jadi sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi cara memandang dan melihat secara zahir dan batinnya akan lebih terasa kalau kita melihat itu. Orang yang menderita sudah ditakdirkan menderita sejak dalam perut ibunya. Jadi maksudnya di sini adalah ma'ani kita, perbuatan kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Siapapun tidak akan bisa mencari tahu tentang takdir ini, sebab hal itu termasuk bagian dari rahasia takdir. Dan siapapun tidak boleh menjadikan rahasia takdir sebagai alasan untuk meninggalkan amal soleh. Jadi kita tidak boleh menceritakan rahasia ketuhanan dengan alasan rahasia takdir, karena rahasia ketuhanan disebut hikmah, sedangkan takdir ilahi atau rahasia ilahi, takdir ilahi adalah perkara yang hak, sunatullah, kebijakan yang ditentukan oleh Allah. Jika pada zaman azali aku sudah ditakdirkan menderita, tidak ada gunanya bagiku untuk beramal soleh. Dan jika aku ditakdirkan bahagia, maka tidaklah masalah bagiku untuk melakukan amal buruk. Pengarang kitab Tafsir Al-Bukhari berkata, sesungguhnya kebanyakan dari rahasia itu telah diketahui. Kebanyakan dari rahasia itu telah diketahui, tapi tidak usah diperbincangkan. Seperti rahasia takdir, sesungguhnya iblis menolak perintah dengan alasan rahasia takdir, sehingga ia dilaknat karena itu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam menyadarkan kesalahan dirinya akibat kecerobohannya sendiri, sehingga ia beruntung dan mendapatkan rahmat. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk tidak memikirkan rahasia takdir, yakni agar tidak terjerumus dalam ambiguitas dan khawatir jatuh dalam kesindikan. Seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia asmanya adalah zat yang maha bijaksana, dan segala sesuatu yang dilihat manusia di dunia seperti adanya kekafiran, kemunafikan, fasik dan semacamnya adalah hikmah-hikmah yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menampakkan kuasa dan kebijaksanaannya. Di dalamnya terdapat rahasia. Jadi rahasianya tadi sudah saya sampaikan ya. Agung yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah utusan kemuliaan yang berpegang pada kedudukan, yaitu kedudukan mulia sesuai dengan ciptaan yang pertama. Aku tiupkan ruh Muhammad dari wajahku. Aku tiupkan ruh Muhammad, di sini maksudnya Allah mengatakan aku tiupkan ruh kemuliaan dari wajahku. Jadi yang muncul di sini adalah
kemuliaan. Kalau sudah nggak ada polisi, berarti tinggal lampu merah, tinggal Bang Jo. Yang setia selalu ada di perempatan. Kalau polisi kan bisa pulang di kantor duduk, operasi ada uang, tinggal bilang la haula wala quwata illa billah. Kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa sebagian ahli makrifat bermunajat, ya Allah, Engkau telah menakdirkan, Engkau menghendakinya, dan Engkau telah menciptakan dosa ini dalam diriku. Lalu ada bisikan berkata, wahai hambaku, semua itu adalah tugas ilahiyahku sebagai Rob. Tunjukkan tugas ubudiyahmu sebagai hamba. Maka sang ahli makrifat itu menarik doanya dan berkata, aku telah berbuat salah, aku telah berbuat dosa, dan aku telah berbuat zalim pada diriku. Maka datanglah jawaban dari suara ghaib. Aku telah mengampuni, aku telah memaafkan, dan aku memberi rahmat. Jadi di sini kita sering di ranah-ranah ghaib, kadang-kadang kita sering dengar kalau kata-kata sudah diucap nggak boleh ditarik lagi. Jadi itu salah besar teman-teman, karena di sini di kitab Surah Asrar menjelaskan bahwasanya ketika ada kata-kata yang melampaui batas, kita masih tetap bisa menariknya dengan cara bertobat dan mengakui bahwa kita bersalah. Lalu dengan 2 rakaat kita berdoa, dan aku memberi rahmat. Akunya besar maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap mukmin mestilah melihat bahwa kemampuan melakukan amal baik merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal buruk yang telah dikerjakannya adalah akibat kesalahannya sendiri. Jika itu yang dilakukan, maka ia termasuk ke dalam hamba-hambanya yang disinggung dalam Al-Quran, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Hamba yang menyadarkan dosa dan maksiat sebagai perbuatan dirinya akan lebih beruntung dan selamat ketimbang menganggap dosa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Adapun sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, ini orang yang bahagia sudah ditakdirkan bahagia sejak dalam perut ibunya, atau orang yang celaka sudah ditakdirkan celaka sejak dalam perut ibunya. Para ulama menakwilkan bahwa kata ibu pada hadis ini adalah kumpulan 4 unsur, yakni tanah, air, api, dan angin yang menopang tubuh manusia. Tanah dan air merupakan simbol kebahagiaan karena keduanya menghidupkan dan menumbuhkan iman, ilmu, dan ketawaduan dalam kolbu. Sedangkan angin dan api adalah lawannya, sebab keduanya merupakan pembakar dan pemusnah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan berbagai unsur berlawanan ini dalam satu tubuh manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan air dan api, dan antara cahaya dan kegelapan di awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12. Jadi ini takwil dari para ulama terdahulu. Namun ketika kita sampai kepada dalil yang menyampaikan Rasulullah, maka kita juga bisa mengambil inisiatif pilihan dalam menerjemahkan secara takwil atau tafsir. Karena sifatnya di sini dalil, dan dalil itu berpegang pada Quran dan Sunnah. Oke, kembali ke laptop. Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi pernah ditanya,
Dengan apa Allah diketahui? Beliau menjawab, dengan memadukan berbagai hal yang berlawanan. Maka dari itu, manusia adalah salinan dari umul kitab dan cermin sifat jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan kompilasi dari semua makhluk hingga ia disebut kaum al-jami, makhluk universal, dan alam al-kubra, jagat besar makrokosmos, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memadukan berbagai hal yang berlawanan. Jadi kalimat tajalli sifat yang berlawanan di sini adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu laisya kamisli. Bukan karena kita bisa maujud, tapi karena Allah bisa terlihat ketika kita melihat sesuatu hal yang berlawanan. Makanya disebut dengan tajalli sifat yang bertentangan atau tajalli zat yang bercahaya. Tajalli zat dan tajalli sifat yang bertentangan. Zatnya disebut Allah, sifatnya disebut nur, cahaya. Ketika sifat-sifat itu muncul, maka akan muncul jalal dan jamalnya. Sehingga jalal dan jamalnya ini nampak pada asmaul husna. Dan manusia merupakan kompilasi dari semua makhluk, sehingga ia disebut kaum al-jami, makhluk universal. Sehingga manusia itulah tempat yang paling cocok untuk diistilahkan sebagai perumpamaan dengan apa Allah diketahui. Jadi jawaban di sini adalah jawaban yang berlawanan namun menunjukkan sifat yang menetap. Jadi bukan berarti Allah itu manusia. Hanya saja kita bisa menunjuknya untuk memperbeda atau memperbeda dan memperbeda dan mempermudah perumpamaan atau kias itu sendiri. Menciptakan dengan dua tangannya, yakni sifat al-qahhar dan sifat al-latif, sebagaimana cermin mesti memiliki dua sisi, yaitu sisi gelap dan sisi pantul, sehingga manusia menjadi manifestasi mazhar asma yang universal. Mazhar asma di sini universal, berbeda dengan semua makhluk yang ada. Makhluk-makhluk yang lain diciptakan hanya dengan satu tangan atau satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adapun yang diciptakan dari sifat lembut al-latif Allah Subhanahu wa Ta'ala saja adalah malaikat. Mereka adalah manifestasi dari asma as-subuh dan al-quddus. Adapun yang diciptakan dari sifat al-qahru saja adalah iblis. Ia adalah manifestasi dari asma al-jabbar. Di sini letaknya makom ke-6 yang merajahi, sehingga ia arogan dan sombong untuk sujud kepada Adam alaihis salam. Maka ketika kita sama-sama manusia tapi nggak mau sujud, padahal sudah ada imam, padahal sudah ada masjid, padahal sudah ada musola, berarti kita orang yang sombong. Karena sombong itu menolak kebenaran. Sudah ada Adam di hadapan kita, sudah ada sudah ada masjid, sudah ada musola, kenapa nggak mau sujud? Paham sampai situ? Al-Jabbar yang merajahi. Kalau kalian mampu merajahi, jangankan kalian, iblis saja yang lebih dulu daripada kalian mampu merajahi, teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kalian bisa melakukan ini dan itu terus kalian bisa mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Enggak seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan.
perbincangannya. Meskipun manusia menghimpun semua keistimewaan makhluk yang berderajat tinggi hingga makhluk yang terendah, namun para nabi dan wali sebagai manusia tidak luput dari ketergelinciran. Hanya para nabi yang maksum dari dosa besar setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Sedangkan para wali tidak maksum. Ada yang berpendapat para wali maksum dari dosa-dosa besar setelah derajat kewaliannya sempurna. Syaqiq al-Balqi berkata, tanda bahagia itu ada 5. Kalbu yang lembut, banyak menangis, zuhud terhadap hal-hal duniawi, tidak banyak menghayal. Tanda bahagia itu ada 5. Kalbu yang lembut, banyak menangis, zuhud terhadap hal-hal duniawi, tidak banyak menghayal. Jadi khayalan itu tinggalkan, itu adalah angan-angan kosong. Syak. Dan banyak malu. Kita tahu bahwasanya malu itu adalah bagian dari iman. Sebaliknya, tanda orang celaka ada 5. Kalbu yang keras, mata yang tandus, tidak pernah menangis, cinta dunia, banyak menghayal, dan sedikit malu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, tanda bahagia ada 4. Jika diamanati ia adil, jika berjanji menepati, jika bicara jujur, dan jika berdebat tidak mencela. Sebaliknya, tanda celaka ada 4. Jika dipercaya khianat, jika berjanji ingkar, jika bicara berbohong, jika berdebat mencela orang-orang, dan tidak mau memaafkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, wahai Abu Bakar, kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Namun ini perbincangan perkara yang sudah zahir ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menisbatkan perkara yang zahir dengan yang batin. Karena kalau kita mengambil sesuatu perkara yang sifatnya masih batin, maksudnya belum jelas, maka kita mengambil ayat di ujungnya di Quran surat Asy-Syura ayat 40 biar fair semuanya. Ketahuilah sesungguhnya derita berubah menjadi bahagia, atau sebaliknya, itu akibat didikan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menjadi bahagia maupun menderita di akhirat. Maka tidak boleh mengatakan orang ini pasti bahagia atau pasti menderita, tetapi hendaknya mengatakan orang ini bahagia jika amal baiknya mengalahkan amal buruknya dan sebaliknya. Jadi amal yang dilakukan itu yang akan menunjukkan kita bahagia atau kita menderita. Siapa yang menentang prinsip ini berarti ia tersesat. Titik, gak ada koma. Karena ia meyakini bahwa orang masuk surga tanpa amal dan tobat, atau masuk neraka tanpa maksiat tapi dengan takdir. Nah, pendapat ini bertentangan dengan nas, dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal soleh dan neraka bagi orang-orang yang ahli maksiat, musyrik dan kafaro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri, dan barang siapa tidak jadi melakukan kejahatan, maka baginya tidak ada dosa. Tapi jika mereka berniat untuk melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka baginya 10 kali kebaikan. Dan itulah kehebatan dari Islam, memberikan amalan lebih banyak daripada keburukan, sehingga kita sebagai orang Islam harus bersyukur karena kita mendapatkan amal-amal yang mudah dan banyak pilihan.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang dilakukannya. Tidak ada yang dirugikan. Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketahuilah kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Fa'mal ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pasal 12 tentang orang-orang fakir. Sebagian ulama sufi berpendapat bahwa mereka disebut sufi karena mereka memakai suf jubah dari wol. Sebagian lainnya berpendapat karena mereka membersihkan sofu kolbu mereka dari noda-noda keduniawian, atau karena mereka membersihkan kolbu mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain mengatakan karena mereka berada di saf terdepan pada hari kiamat. Yang dimaksud saf terdepan ini adalah alam al-qurbah. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena alam ini sungguh ada 4, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, atau alam hakikah. Begitupun ilmu ada 4, yaitu syariat, ilmu tarekat, ilmu makrifat, dan ilmu hakikat. Roh pun ada 4, yakni roh jasmani, roh ruwani, roh sultani, dan roh qudsi. Tajalli pun ada 4, yaitu tajalli astar, tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat. Akal pun ada 4, yaitu akal ma'asi, akal ma'adi, akal zamani, akal kulli. Manusia memiliki tingkatan masing-masing sesuai dengan penerimaannya. Muqabalah terhadap 4 alam yang disebut di atas, yakni dalam tingkatan ilmu, tingkatan roh, tingkatan tajalli, dan tingkatan akalnya. Sebagian manusia ada yang berada di tingkatan pertama, ilmunya di tingkatan pertama, rohnya di tingkatan pertama, akalnya di tingkatan pertama, dan surganya di tingkatan pertama, yaitu surga al-ma'wa. Sebagian yang lain sampai pada batas tingkatan kedua dan meraih surga tingkatan kedua, yaitu surga an-na'im. Sebagian ada yang mencapai batas tingkatan ketiga di dalam surga tingkatan ketiga, yaitu surga Firdaus. Kata Rasulullah, jika kalian menginginkan surga, mintalah Firdaus. Mereka semua yang ada di 3 tingkatan ini golongannya yang tidak menyadari hakikat tingkatan ini. Golongan yang tidak menyadari hakikat tingkatan ini. Adapun ahlu al-haq dari kalangan fuqara yang ahli ma'rifat mengabaikan semua tingkatan ini. Mereka semua yang ada di 3 tingkatan ini golongan yang tidak menyadari hakikat tingkatan ini. Mereka semua yang ada di 3 tingkatan ini golongan yang tidak menyadari hakikat tingkatan ini. Adapun ahlul al-haq dari kalangan fuqara yang ahli makrifat mengabaikan semua tingkatan ini untuk fokus ke alam al-qurbah. Mereka tidak memiliki batas tingkatan sesuatu pun selain batasan Allah. Batasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprinsip pada ayat Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah. Inaba Az-Zariyat ayat 51. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa dunia dan akhirat keduanya haram bagi Allah. Ahlullah. Haram yang dimaksud di sini bukan berarti keduanya diharamkan, dilarang oleh syariat untuk mereka, tetapi mereka mengharamkan diri untuk tidak mengejar-ngejar dan bergantung pada keduanya dengan mencintainya. Sebab mereka berkata, kami ini makhluk yang diadakan, muhdat dunia dan akhirat juga diadakan. Bagaimana yang diadakan mencari yang diadakan? Mestinya yang diadakan mencari yang mengadakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi,
Mahabbahku adalah mahabbahnya fuqara. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, fakir adalah kebanggaanku. Fakir yang dimaksud di sini bukanlah fakir yang kita ketahui. Fakir di sini adalah senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat duniawi dan ukrawi. Maksudnya adalah fana fil lahi. Fana di dalam Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Syai di dalam dirinya yang dia pertahankan demi kenikmatan diri, sehingga tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya yang dia pertahankan demi kenikmatan diri. Kalbunya tidak menampung apapun selain Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbatullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, bumiku tidak mampu menampungku, tidak juga langitku, adapun yang mampu menampungku adalah kalbu hambaku yang mukmin. Ahlu al-haq adalah ahlu at-taq. Mereka adalah orang yang telah mampu mengharmonikan antara kabar dan nazar, antara tasbih dan tanzih, serta antara al-ajzu lemah dalam mengenal Allah dan al-ittihad al-muqaddas. Fuqara yang dimaksud di sini adalah fakir yang tidak meminta-minta. Jika ia diberi tidak menerima dan tidak untuk fokus mengambilnya. Inilah fuqara yang dimaksud. Mereka adalah ruhaniyun. Lihat Ibnu Qudamah Al-Maqdis, Muktasar Minhaj Al-Qusaidin, Beirut Al-Maktabah Al-Islami 1394 Hijriah, halaman 345. Dia pertahankan demi kenikmatan diri kalbunya, tidak menampung apapun selain Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbatul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, bumiku tidak mampu menampungku, tidak juga langitku, adapun yang mampu menampungku adalah kalbu hambaku yang mukmin. Maksudnya adalah mukmin yang kalbunya bersih dari sifat-sifat manusiawi dan bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala, al-akhyar, sehingga sebagai kebalikannya ia pun mampu menampung Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya. Abu Yazid Al-Bustami (S) berkata, jika ars dan yang mengelilinginya diletakkan di sudut kalbu ahli makrifat, dia tidak akan merasakannya. Siapa yang mencintai para muhibbin atau kekasih Allah, itu maka akan bersama mereka di akhirat. Adapun tanda bahwa seseorang mencintai mereka adalah senang berguru kepada mereka dan merindukan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, betapa lama orang-orang baik menahan rindu jumpa denganku, namun aku lebih rindu berjumpa mereka. Adapun pakaian orang fakir ada 3 jenis sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 6. Suf al-ghanam, bulu domba untuk pemula. Suf al-mazi, bulu kambing untuk tingkatan menengah. Dan suf al-mar'az, bulu yang paling halus bagi tingkat terakhir.
Pengarang tafsir Al-Majma' berkata, bagi ahli zuhud yang sesuai untuk mereka adalah segala jenis makanan, minuman, dan pakaian yang kasar karena mereka masih pemula. Sedangkan yang sesuai untuk ahli makrifat yang telah sampai adalah segala jenis bahan yang lembut. Amal mereka pun berbeda-beda. Amal pemula masih berubah-ubah antara yang terpuji dan tercela. Di tingkatan menengah berubah-ubah antara berbagai akhlak terpuji seperti perubahan antara cahaya syariat, tarekat, dan makrifat. Pakaiannya pun berbeda-beda seperti putih, biru, dan hijau. Amal orang di tingkatan akhir tidak mengalami perubahan sama sekali seperti sinar matahari yang cahayanya tidak pernah berubah. Begitu pula warna pakaian. Mereka adalah warna yang tidak menerima warna lain seperti warna hitam. Hitam sendiri adalah simbol fana. Hitam ibarat cadar niqab yang menutupi cahaya makrifat. Mereka seperti malam yang menjadi cadarnya sinar matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan malam sebagai pakaian penutup dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9-10. Di dalam ayat ini terkandung isyarat yang halus bagi orang-orang yang memiliki akal dan ilmu yang mendalam. Tanda kurung, bagi orang-orang yang memiliki akal dan ilmu yang mendalam. Demikian halnya ketika ahli al-qurbah di dunia merasa seperti di penjara, terasing, bingung, menderita, tersiksa, sengsara, dan gelap. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Maka pakaian yang layak untuk menyimbolkan kegelapan tersebut adalah pakaian berwarna gelap. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW mengenakan pakaian hitam dan bersorban hitam, baju hitam. Ini adalah baju untuk orang yang tertimpa ujian dan orang yang bertaksiah, sebagaimana ahlu al-qurbah juga tertimpa ujian berupa mendapat cahaya untuk menerima penyaksian, musyahadah, penyingkapan mukasyafah dan muayyanah, dan tertimpa musibah berupa kematian untuk kehidupan yang kekal yang berisi rindu, cinta, roh al-qudsi, martabat al-qurbah, dan wusul. Semua itu adalah musibah-musibah yang paling berat bagi ahlu al-qurbah. Oleh sebab itu harus diperingati dengan mengenakan pakaian tazkiyah sepanjang usia, karena ahlu al-qurbah harus meninggalkan manfaat ukhrawi menuju derajat yang lebih tinggi. Namun di zaman sekarang banyak sekali perkara-perkara ini dilakukan bukan untuk menghormati atau mengikuti sunnah, tapi kebanyakan orang melakukan ini untuk berhala diri. Mereka ingin dikatakan bahwasanya mereka adalah ahlullah, lalu mereka memakai pakaian itu. Maka ketika itu terbesit dalam hati kita, maka tinggalkan dan jangan pakai. Pakailah pakaian yang sesuai dengan apa yang kita lakukan atau apa yang sesuai dengan profesi kita. Jangan pakai perkara yang ada di sini, karena di sini hanya untuk ahlullah. Karena kadang-kadang kalau kita masih punya sifat-sifat manusiawi, ya kita nggak bisa memakai ini. Kayak Abuya itu kan pernah diuji juga dengan kematian anaknya. Itu juga Abuya salah satu orang yang seharusnya sudah merasakan pahit getirnya perjuangan agama Allah. Ar-Razi. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengenakan pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari dengan meninggalkan manfaat duniawi. Adapun waktu untuk bergabung dengan menjauhi manfaat ukhrawi tidak terbatas. Nabi SAW bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang yang derajatnya setingkat di bawahnya, dan seterusnya. Beliau juga bersabda, orang-orang yang ikhlas dalam kekhawatiran
yang besar. Ini semua sifat kefakiran dan fana. Di dalam sebuah kabar disebutkan, fakir menggantungkan diri hanya kepada Allah adalah muka hitam di dua dunia dan akhirat. Arti dari muka hitam adalah tidak dapat menerima warna selain cahaya zat Allah. Adapun hitam sama halnya dengan tahi lalat di wajah orang rupawan, yang dengannya bertambahlah keelokan dan manisnya. Bila ahlu al-qurbah melihat jamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu mata basiroh mereka tidak lagi menerima cahaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mahabbah karena kekasih dan pencarian mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Mereka tidak memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena prinsip mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mengenal dan sampai kepadanya, maka kewajiban manusia adalah mencari tujuan penciptaannya di dunia dan akhirat agar tidak menyia-nyiakan umur untuk semua yang tidak berguna dan agar tidak menyesal selamanya setelah kematian akibat menyia-nyiakan usia. Jadi tujuan mengenal dan sampai kepadanya, maka kewajiban manusia adalah mencari tujuan penciptaan Allah, Rasul, Adam, Hawa, Tauhid, Makrifat, Nur, Fuad. Apa itu? Kan gitu ya. Intinya semua itu harus kita jelaskan dengan perkara-perkara yang sifatnya menjurus kepada Al-Quran dan Sunnah, agar tidak terkontaminasi oleh perkara-perkara yang sifatnya subhat. Segala sesuatu yang baik tidak ada yang diroblah, dan segala sesuatu yang salah itu karena bangsa manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi jika ada salah kata maka maafkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.